Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek ekonomi. Sebelum itu, ayo kita kenalan dulu sama anggota dari kelompok 6. Halo, saya Rahesti Dwi Tresmaya. Halo, saya Ricardo Saji Kristi Abadi. Saya Siti Aida Raharja. Dan saya Siti Nurhadijah. Jadi, ayo kita lihat penjelasannya. Meningkatkan budaya konsumtif. Salah satu dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang paling mencolok adalah peningkatan budaya konsumtif. Kemajuan teknologi, terutama dalam e-commerce dan media sosial, telah membuat konsumen semakin tergoda untuk membeli barang dan jasa. Hal ini telah memicu dorongan untuk konsumsi yang lebih besar. Masyarakat seringkali merasa tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Fenomena ini juga diperparah oleh iklan dan promosi yang agresif, yang memanfaatkan data pengguna untuk mengarahkan iklan kepada konsumen potensial. Budaya konsumtif yang semakin kuat ini dapat mengarah pada pemborosan dan ketidakstabilan keuangan pribadi. Sebab, banyak orang terjebak dalam jerat utang akibat membeli barang-barang yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Dalam jangka panjang, hal ini juga berdampak negatif pada ekonomi makro, karena konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Pasar finansial memiliki kekuasaan dalam mekanisme ekonomi. Perkembangan teknologi juga telah mengubah dinamika kekuasaan dalam mekanisme ekonomi. Pasar, terutama pasar finansial, semakin memiliki kuasa besar dalam menentukan kebijakan ekonomi suatu negara. Teknologi telah memberikan akses yang lebih cepat dan mudah ke pasar global, sehingga spekulan dan investor dapat dengan cepat merespon berita atau peristiwa ekonomi. Dalam hal ini, dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang dapat dilihat adalah munculnya fluktuasi yang sangat cepat dalam nilai tukar mata uang, harga saham, dan komoditas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Memicu kesenjangan sosial. Meskipun iptek telah meningkatkan kemajuan ekonomi secara keseluruhan, ternyata dampak tidak selalu merata di masyarakat. Adapun salah satu dampak negatif iptek di bidang ekonomi adalah adanya kesenjangan sosial yang tinggi. Masyarakat yang kurang memiliki akses ke iptek akan cenderung tertinggal dalam persaingan ekonomi. Hal ini tentunya dapat memperburuk kesenjangan ekonomi, di mana kelompok yang lebih kaya semakin kaya, sementara kelompok yang lebih miskin terus merosot. Pihak asing menguasai perekonomian negara. Salah satu pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi yang sering terjadi adalah dominasi ekonomi oleh pihak asing. Perusahaan multinasional, terutama yang berbasis di negara maju, seringkali mendominasi pasar dalam sektor tertentu. Mereka dapat dengan mudah menguasai sektor ekonomi suatu negara dan mengontrol pasokan barang dan layanan. Dalam jangka panjang, hal ini tentu dapat mengancam kemandirian ekonomi suatu negara dan menyulitkan perkembangan bisnis lokal. Tak hanya itu, pemerintah juga seringkali harus menghadapi tekanan dari perusahaan-perusahaan asing yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Pada kesimpulannya, dampak negatif ini dapat mengurangi kedaulatan ekonomi suatu negara. Dampak negatif selanjutnya adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Nah, perkembangan teknologi telah memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar. Walaupun sebetulnya dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara, di sisi lain hal ini juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Pasalnya, penggunaan teknologi modern dalam industri pertambangan, perkebunan, dan perikanan seringkali tidak berkelanjutan dan merusak ekosistem alam. Akibatnya, sumber daya alam yang semestinya digunakan dengan bijak untuk kepentingan jangka panjang malah menjadi sasaran eksploitasi demi keuntungan ekonomi yang cepat. Menurunnya lapangan pekerjaan, otomatis dan perkembangan teknologi canggih juga dapat membawa dampak negatif pada lapangan kerja. Banyak pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia sekarang dapat digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Sebagai contoh, banyak pekerja pabrik
yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin yang dapat melaksanakan tugas-tugas produksi secara lebih cepat dan efisien. Hal ini tentunya mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor yang terpengaruh oleh otomatisasi. Produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Dengan meningkatnya akses ke pasar global melalui internet, produk lokal seringkali sulit bersaing dengan brand luar yang memiliki daya saing lebih tinggi. Produk-produk dari luar negeri seringkali dianggap lebih modern, lebih baik dalam kualitas, atau lebih bergengsi. Meski terkesan sepele, hal ini sebetulnya dapat mengancam kelangsungan bisnis lokal dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Meningkatnya kejahatan ekonomi. Dampak negatif iptek di bidang ekonomi juga dapat terlihat dalam meningkatnya kejahatan ekonomi yang semakin masif. Dengan adanya teknologi informasi, kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan online, dan pencucian uang dapat terjadi secara lebih mudah. Kejahatan ekonomi ini tentu dapat merugikan individu, perusahaan, dan perekonomian negara secara keseluruhan. Tak hanya itu, jika ditelaah lebih lanjut, peningkatan kejahatan ekonomi juga dapat memicu kenaikan biaya penegakan hukum dan keamanan siber yang harus dikeluarkan oleh negara. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Nah, tadi kan kita udah ngedengerin nih penjelasan mengenai pengaruh negatif iptek dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita akan ngejelasin soal contohnya, apa aja sih contoh nyata iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu pengaruh meningkatnya budaya konsumtif. Contohnya itu adalah TikTok Shop yang mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi konsumtif dan juga impulsif dalam membeli barang. Ya, di sini saya akan memberikan contoh kenaikan dan keturunan saham di Indonesia, dan yang saya dapatkan itu kenaikan di IHSG atau Induk Harga Saham Gabungan yang ada di Indonesia yang sedang naik pesat, itu 1% di tanggal 15 November 2023. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang memicu kesenjangan sosial. Nah, di sini ada sisi gelap PIK 2 di Tangerang, kesenjangan di dunia yang berbeda. Contohnya itu ada kawasan PIK 2 dan juga perdesaan di satu perbedaan kesenjangan. Sangat terasa karena wilayah perumahan dan juga wilayah desa hanya dibatasi oleh tembok saja. Kemudian ada pihak asing menguasai perekonomian negara. Contohnya yaitu investasi asing di IKN yang mencapai 50 triliun. Selanjutnya adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Contohnya di sini adalah ratusan ribu hektar hutan di Kalimantan Timur dilepas untuk sawit dan juga pertambangan. Nah, hal ini itu menguntungkan korporasi yang sebenarnya tidak sama sekali. Justru itu akan mempengaruhi hutan lindung yang harusnya menjadi serapan di dunia. Ya, di sini saya akan memberikan contoh tentang menurunnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga banyak orang yang di Indonesia itu menjadi pengangguran dan menaiknya pengangguran di Indonesia. Dan seperti ini contohnya, hingga ada yang curhat di dapil atau di caleg-caleg. Selanjutnya itu produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Nah, contohnya di sini ada thrifting, yaitu pakaian bekas yang dapat mengganggu industri garment lokal. Kemudian yang terakhir, meningkatnya kejahatan ekonomi. Contoh nyatanya yaitu terjadinya penipuan tiket konser Coldplay.